Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang lagi bangun rumah atau mau bangun rumah, tonton videonya sampai habis ya. Karena saya bakal ngasih inspirasi dari Saya House. Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum Mas Adi, Mbak April. Waalaikumsalam Mas Rizky, apa kabar? Baik. Ya tetangga, gimana? Udah lihat tadi cuplikan rumahnya, dan sekarang kita lagi di Saya House bareng Mas Adi. Halo Mas Rizky. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas. Gimana Mas Rizky? Sehat dong. Alhamdulillah. Oke, buat gambaran tetangga online nih Mas. Saya House berdiri di atas lahan seluas berapa ini? Kalau Saya House itu untuk luas tanahnya sendiri 144 meter persegi Mas. Oke. Untuk luas bangunannya sekitar 127 meter persegi. Kira-kira 1,5 lantai ya. 1,5 lantai? Nggak nyampe 2. Oke, di luar kayak cuma 1 lantai loh padahal. Iya, ada di belakang karena nanti kita lihatlah di dalam. Oke, mantap. Untuk lebar dan panjang inget nggak? Untuk lebarnya ini dia tuh 9 meter, untuk panjangnya 16 meter. Oh, oke, lumayan cukup luas ya. Alhamdulillah Mas. Untuk ukuran rumah-rumah sekarang nih. Mantap. Saya mau lihat di sebelah sini nih Mas. Silakan Mas. Wih, ini masih ada taman di bagian depannya nih tetangga. Nah, untuk konsep rumahnya apa nih Mas, kalau dari Mas Adi? Ya kalau di depannya sih pengennya terlihatnya ada tes industrialnya lah Mas, gitu. Tapi sepertinya saya nggak seberani itu untuk full semen expose. Jadi saya ada kombinasi sama balik ke putih sama abu-abu lagi sih Mas, gitu. Takutnya maintenance-nya agak repot ke depan, jadi saya ya di-combine aja lah gitu jadinya. Mantap. Gitu. Depannya kelihatan unfinished tapi juga minimalis ya. Iya, betul. Dan di sini masih ada taman yang cukup lebar ini. Nanti mungkin kalau suatu saat mau pasang pohon yang lebih besar ya. Nah, rencananya gitu ke depannya sih, ke depannya. Karena ini udah berapa lama nempatin rumah nih? Kami baru banget pindah. Tinggal sekitar 2-3 bulan Mas baru pindah kemari. 2-3 bulan. Wah, ini masih anget nih ceritanya. Masih anget banget. Nanti kita kulik-kulik lagi ya tetangga. Buat kalian yang lagi mau bangun rumah, nanti kita tanya-tanya nih. Tantangannya apa aja? Ini kayak dari depan Mas, kayak ada 3 masa nih, ada kayak 3 masa bangunan tuh untuk atapnya. Iya, jadi emang kami kan sempat mencari beberapa referensi Mas Rizky ya. Kami tetap sebetulnya pengen tetap segitiga gitu loh bentuknya. Nggak mau minimalis yang kotak atau gimana gitu. Tapi kami bilang ke arsitek, kami nggak mau monoton, maksudnya yang segitiga gitu aja gitu. Tapi ya akhirnya digambarin, sempat dikasih beberapa opsi. Ya alhamdulillah kami cocok sama ini, eksekusi deh akhirnya. Mantap. Jadi ini dipakai arsitek ya? Pakai arsitek Mas. Arsitek pakai kontraktor nggak? Nggak, kami pakai tukang harian. Wih, relate nih. Oke, dari depan ini ada gerbang yang cukup masif, tapi sebenarnya nggak semasif itu karena di sini masih dikasih plat perforated ya, supaya kelihatan nggak terlalu masif banget dan kelihatan lebih ringan lagi. Mantap. Ada motif-motif khusus yang ingin di itu? Ini huruf T gini? Nggak ada sih. Jadi kami ada referensi juga. Jadi di daerah Jakarta Pusat situ saya pernah lihat kok bagus gitu, ada rumah bagus banget gitu ya. Akhirnya saya bilang ini konsep saya sendiri sih enggak, tapi ini saya ngambil ininya lah, DNA-nya lah saya ambil gitu loh. Jadi kok bagus gitu loh warnanya, dan saya rasa warnanya cocok, motifnya pun cocok, karena saya juga nggak mau terlihat terlalu expose-nya rawang banget gitu loh. Jadi emang, tapi juga nggak mau dari dalam nggak kelihatan itu susah keluar, makanya tetap ada tete gini, jadi biar bisa kelihatan dari atas kan, karena nanti di atas ada level, jadi tetap bisa kelihatan gitu. Makanya bentuknya begini ya? Iya. Dari atas kelihatan lebih banyak lagi karena lebih melebar. Iya. Ini bahannya metal tetangga. Nah, ini ada 2 ya? Iya, ada 2 bukaan? Ada 2 bukaan, betul Mas. Nah, yang ini? Yang ini buat keluar motor Mas, sepeda listrik istri saya. Oke, buat jalur orang juga ya? Jalur orang juga, betul. Oke, ini juga bisa dibagi, jadi bisa kebuka semua atau sebagian aja. Iya. Oke, kita lihat dalamnya boleh? Oke Mas. Siap. Kita sekarang ada di area apa nih Mas? Ini di carport Mas. Carport. Ya ini sih muat 1 mobil sama kira-kira 2 motor lah. Gitu. Mantap. Ingat lebar berapa?
Kalau nggak salah ini 4x5. Kalau nggak salah, 4x5. Oke, lantainya juga masih cor-coran nih. Iya, nah untuk lantai ini nih, untuk lantai ini Gimana tuh? Karena kotaknya budget gitu ya. Kedepannya saya sih memang rencananya pengen pakai andesit. Andesit yang 10-10 gitu kecil-kecil. Tapi karena juga waktu itu juga harus ngejar waktu pengerjaan, anak saya juga mau sekolah, karena kami pindah. Jadi udah begini dulu deh, karena kecil-kecil lama ngerjainnya Mas. Iya. Jadi udah gini dulu deh, nanti misalnya Allah kasih rezeki lagi, nah ambil lanjut insya Allah. Mantap, makanya tadi saya tanya gitu ya, masih cor-coran kaitannya dengan budget dan perencanaan ke depan. Betul. Selain di carport, di sini juga ada area teras depan yang cukup luas juga nih Mas. Mantap. Nih ada inspirasi dari mana gitu? Sejujurnya ini referensi, saya nggak ada referensi malah. Ini saya pengen memang bilang jadi kan rumah saya sejujurnya nggak punya ruang tamu. Jadi misalnya emang saya menerima tamu yang cuma sebentar atau gimana gitu ya, jadi saya bisa di sini. Jadi bisa jadi kalau misalnya ada tamu dari teman-teman datang bisa jadi ruang komunalnya di sini segala macam. Jadi emang saya minta dibikinin bench, dibikinin tangga, jadi kami bisa duduk, bikin ngumpulin di sinilah gitu, andai kan nggak perlu. Pasti kan teman masih ada yang masih ngerokok atau gimana gitu ya. Jadi ya mendingan taruh di sini aja deh, yang di dalam. Ini area multifungsi juga ya. Betul. Buat tamu dan juga buat kongko-kongko. Betul. Ini di sini bench, di sana itu sebenarnya tangga, tapi juga bisa jadi bench, bisa buat duduk-duduk tuh. Dibuat agak melayang seperti itu, keren Mas desainnya. Dan ini apa ya? Ya, nggak simetris emang dia makin membesar ke sana. Jadi emang pada itu juga kami pas ngobrol sama arsiteknya, kami buat seperti ini, akhirnya kasih referensi gambarnya. Yaudah, karena sejujurnya saya emang suka nih yang kayak gini-gini nih, yang nggak monoton lah gitu, nggak monoton. Jadi, yaudah ambil bungkus, yaudah akhirnya dijadiin emang agak pas di sebelah sana agak melebar gitu. Mantap. Keren ya tetangga. Dari depannya udah keren, di sini juga ada dinding yang cukup masif dan ini eksposan Mas ya? Iya, eksposan. Ekspos. Nggak rencana dicat? Nggak tahu kalau ke depan nanti, sejauh ini kami masih cocok lah karena ya paling jati ya recording aja sih. Oke, cakep kok ini, lagi hits. Dan di situ ada jendela ya, tetangga yang memanjang dan di situ yang tinggi ke atas. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Yuk, Mas, boleh ya Mas ya? Silakan Mas. Oke. Tingginya berapa nih Mas pintu? Tingginya 3 meter Mas. 3 meter? 3 meter. Sampai ceiling kan? Sampai ceiling di dalam. Materialnya apa? Ini kayu kamper. Kayu kamper. Jadi kalau kalian ingin pakai pintu kayu, tapi budgetnya nggak terlalu tinggi, bisa pilih kayu kamper. Ya betul. Itu udah cukup bagus dengan catatan dia awet, tapi dengan catatan jangan kena panas dan hujan langsung gitu ya. Betul. Keren. Oke Mas, kita lihat. Silakan. Permisi. Silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini bagian depannya ada mini genkan nih. Ada mini genkan. Jadi di depan sini ada kayak transisi ya antara area dalam dan area luar. Betul. Untuk dindingnya pakai bata apa nih Mas? Ini bata tempel Mas. Bata tempel. Bata tempel. Di dalam juga masih ada sentuhan natural seperti ini. Yuk kita lihat di dalam. Nah begitu masuk kita ketemu apa nih Mas? Ya ini ruang kumpul sama anak-anak, ruang keluarga. Ya bisa kami misalnya nonton film atau gimana ya di sini Mas. Makan juga di sini semua ya. Mantap. Ini terang ya. Terang banget ini. Ini kita nggak nyalain lampu loh. Ini murni dari skylight di sebelah sini nih. Skylightnya cukup besar tetangga, tapi dia cahayanya indirect. Ini rumah menghadap mana? Oh, rumah menghadap utara. Utara. Nah, menghadap utara, jadi insya Allah nggak terlalu terik matahari. Betul, alhamdulillahnya gitu. Ini area living yang terang, tapi dengan cahaya tidak langsung atau indirect light gitu. Dan di sini supaya lebih nyaman lagi ada kipas ceiling. Iya, betul. Oke, ini konsepnya open plan pastinya. Di living, dining. Yep. Ini dining, bener? Dining, betul. Kitchen. Wah, kitchennya kalau dari luar tetangga kita lihat tadi banyak sentuhan unfinished. Tapi kalau di sini nih lebih rapih lagi ya Mas? Betul. Oke, gimana ceritanya Mas? Ya kalau udah dapur, udah areanya istri lah gitu ya. Dapurnya nih cukup luas tetangga, dia di sini formnya U gitu ya. Iya.
Ada sink, ada kulkas. Ini kulkas baru beli apa? Nah, ini kalau kulkas, kami kan baru pindah. Kami baru pindah 3 bulan. Sebelumnya kami tinggal di rumah yang sebelumnya. Ya, ini udah kulkasnya kulkas dari sana kami bawa. Iya, jadi ya udah cukup lama lah kulkasnya. Maksudnya tadi tuh saya nanya ukurannya bisa pas gini. Oh ya, karena emang udah punya duluan, jadi udah diukur. Duluan gitu. Gitu, jangan salah sangka ya tetangga. Di sini juga backsplash-nya dia pakai yang model apa ini namanya Mas? Mozaik, betul mozaik tiles. Tapi dia bukan mozaik yang satu-satu gitu sih Mas. Bukan, biasanya kan mozaik tiles tuh saya lihat tuh ada yang kayak pas dinatain bolong-bolong gitu kan ya. Kalau saya tuh udah per 30 kali 30 gitu. Cuman pas dinatain doang kosong. Oke, ingat nggak nih luasnya? Sekitar 2,8 kali 3 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya juga agak lupa kalau dapurnya. Cakep juga tapi Mas, saya lihat dapurnya tanpa kabinet atas ya. Jadi hanya ada di bawah nih. Iya. Lemari-lemari penyimpanannya. Di atas dia pakai ambalan-ambalan aja. Tapi jadinya cakep. Alhamdulillah. Nggak terlalu penuh. Betul. Mejanya di sini dia pakai kayu jati nih. Betul. Solid. Custom ya? Custom dari Jepara. Oke, mantap memang pengrajin Jepara. Betul. Saya juga pakai di rumah. Nah, ini Mas, ada apa nih? Ya, ini musola Mas. Musola ya? Musola. Pakai nanya lagi gitu. Nggak, saya cuma pengen di state langsung oleh ownernya. Takutnya saya terkesan so tahu gitu ya. Jadi di bawah di lantai 1 itu ada 1 kamar utama dan 2 kamar anak. Oh, gitu. Jadi emang semua kamar member keluarga tuh ada di bawah semua. Oke, total Gitu. ada berapa kamar? Total 3 di bawah, 1 di atas, 1 buat kamar ART. Oh gitu. Iya, betul. 3 plus 1. 3 plus 1. Di bawah aja udah ada 3. Rumahnya cukup ini ya, layoutnya cukup bagus ya. Lumayan besar. Boleh kita lihat Mas ya? Silakan Mas. Oke. Pintunya juga keren ya, kamuflase ya. Seolah-olah dia setinggi sampai ceiling, padahal enggak. Bagus Mas desainnya. Dan juga pakai desain pivot, pintu pivot gini. Ya. Jadi tanpa frame atau tanpa kusen. Oke, permisi Mas Adi. Silakan. Wah, ini dia kamar tidur utama. Jadi jendela-jendela yang di depan tadi kita lihat itu, di baliknya adalah kamar tidur utama tetangga. Dan bisa kalian lihat ya, di sini masih ada bekas-bekas keinginan industrial ya. Betul, di sini. betul. Ukuran kamarnya berapa? Kalau kamarnya itu ukuran 3,5 kali 4. 3,5 kali 4. 3,5 kali 4 meter. Untuk lantainya pakai apa nih Mas? Pakai vinil Mas. Pakai vinyl. Pakai vinil. Tinggi ke ceiling? Tingginya 3 meter. 3 meter 3 juga? meter. Oke, jadi nggak terlalu tinggi tetangga. Dan di sebelah sini nih, jendela yang dari depan tadi dia horizontal gitu ya. Yap. Cakep. Jadi nggak bisa see-through walaupun ini di bagian depan rumah, tapi dari luar nggak bisa lihat ke dalam karena ini tinggi posisinya, apalagi dari depan tuh. Iya. Turun ya? Iya, betul. Mantap. Di sebelah sana ada bukaan, tapi dia udah di pojok dan itu kehalang pagar depan juga, jadi aman. Ditambahin blind lagi. Iya Mas. Ada apa lagi nih Mas di kamar tidur utama ini? Ada kamar mandi Mas. Ada kamar mandi? Nggak nyangka Mas, saya. Apakah ini satu skyline dengan living tadi? Oh ya, bisa. Oh, ya. Jadi emang kami emang nggak mau nyalain lampu sih pada siang hari pas sore gitu. Kalau kita tuh kami nyalain lampu tuh minimal banget gitu kan. Baru pas mungkin kalau di sini mungkin sekitar jam 5:30 tuh mungkin baru bisa baru perlu nyalain lampu gitu. Kalau enggak mah begini aja gitu terang. Jadi makanya emang saya pas ke arsiteknya itu saya dari awal bilang saya mau kamar mandi itu ada skylightnya, saya nggak perlu nyalain lampu gitu. Jadi ya dipasang skylight gitu. Sesuai. Skylightnya pakai apa Mas? Ini pakai solar flat Mas. Oh, polikarbonat. Polikarbonat. Cakep ya tetangga. Jadi kalau kamar mandi pakai skylight gini mengurangi kelembaban. Betul. Saya rasain karena pakai skylight ini kamar mandi cepat kering jadinya. Jadi nggak lembab. Jadi pas ya bener karena Mas Rizky berasa nggak lembab gitu kan. Misalnya sirkulasi juga nggak bagus, nggak ada cahaya yang masuk, berasa gitu bedanya. Bener. Ini kelihatan habis dipakai mandi tapi nggak basah. Betul. Nggak sebasah itu. Mantap. Di sini ada area shower, closet, dan juga area cuci tangan di sebelah sini. Terus sikat gigi ya. Tinggi ceilingnya mirip, tapi di sini dia bahas material nih sekarang. Untuk material lantai dia pakai apa nih Mas? Ini sih pakai yang anti citu, ini bukan granit ya, ini keramik yang anti slip gitu. Berasa sih. Iya ini seret. Untuk dindingnya baru dia pakai. Iya. Dia pakai keramik tekstur dong. Keramik tekstur, motif teraso. Iya. Oke, ya Mas, kita lanjut. Kamar pertama langsung dikasih lihat kamar tidur utama tetangga. Kamar kedua yuk kita lihat Mas. Ini kamar anak saya yang pertama. Mas. Oke, permisi. Makan. Udah ditempatin ya.
Sejujurnya terkadang iya, terkadang enggak. Karena anak saya umur 6 tahun, belum terkadang berani, terkadang belum, sering belum sih Mas. Iya, wajar sih Mas, masih belajar. Iya. Saya juga di rumah gitu, ada anak umur 6 tahun gitu. Kalau kadang berani sendiri, kadang enggak. Sisanya kita angkat. Betul. Makanya kamarnya masih ada barang saya, masih ada. Jadi kadang masih buat transit barang lah. Betul. Gitu. Belum full ininya dia ya. Iya, betul. Barang-barangnya dia. Di sini juga dapat bukaan, jadi setiap ruangan kayaknya di sini dapat bukaan. Tapi ini adanya ada di pojok. Ya. Jadi nggak ganggu area tidurnya. Lantainya juga sama, dia pakai vinil ya. Iya, betul. Keren. Dan ini tadi saya belum bahas ya. Handle pintunya juga unik ya, tetangga. Tuh, list aja dia sampai atas begini. Ini kamar anak saya yang kedua. Ukurannya mirip-mirip Mas? Nah, kalau ukuran memang untuk kamar anak sama Mas. Jadi ukurannya 3,5 kali 3 meter. Nah, kalau di sini dia bukaan ke bagian belakang rumah nih. Betul. Mantap. Ini juga modelnya masih sama ya, karena memang anaknya masih kecil, jadi mungkin ya belum ada keinginan spesifik. Gitu. Betul. Makanya masih banyak space kosong karena pasti kan dia ada request apa gitu kan nantilah insya Allah ke depannya. Iyalah, baru 2-3 bulan juga nempatin rumah ini. Betul. Kadang-kadang kalau kita baru pindah ke rumah baru gitu ya, sebulan pertama itu masih tahap ngepel loh, karena debunya tuh bener-bener nggak habis-habis Mas. Nggak habis-habis. ada lagi. Mantap. Di lantai 1 ini ruangannya keren-keren banget ya. Layoutnya tadi saya bilang di depan keren, efisien. Karena di lantai 1 ya udah ada 3 kamar. Biasanya lantai 1 tuh cuma ada 1 kamar, tapi di sini bisa dapat 3 dan area komunalnya masih luas Mas. Di belakang sini apa nih? Ya, kalau ini juga permintaan istri saya. Gimana tuh? Jadi dia kepengen tuh punya taman kecil di belakang, bisa buat duduk dan jadinya ya karena itu kami wujudin, kami cari referensi segala macam, ya udah. Dan jadi kalau misalnya kan ada tamu gitu ya. Oke, jadi ini ekstensi juga ya. Betul. Ke sini. Betul. Mantap. Dan ini semi outdoor nih tetangga. Nggak sepenuhnya kebuka karena di atasnya masih ada kanopinya, ada penutupnya. Jadi kalau hujan aman di sini ya? Aman Mas, alhamdulillah. Asal jangan bocor aja. Tapi udara ngalirnya dari mana Mas? Jadi di antara atas itu Mas, jadi dia tuh aplikasi selah buat masuk sirkulasi udara. Jadi nggak full ketutup atasnya. Gitu. Jadi di antara kanopi sama dinding ini ada jaraknya? Ada jaraknya. Dan kan memang instalasinya agak lebihin dikit gitu kan, biar nggak terlalu tampias atau gimana. Jadi sirkulasi udara masih masuk. Gitu. Jadi udara panas masih bisa naik dan tersirkulasi di atas karena ada jarak itu tadi ya. Iya. Mungkin Mas nggak saya juga belum jelasin ke Mas. Saya masih ada kamar mandi 1 Mas di depan situ. Sebelah situ. Kamar mandi. Jadi ada kamar mandi yang di luar, kan tadi kan ada kamar utama. Ini kamar mandi yang kami biasa pakai sebenarnya. Oke. Jadi ini kamar mandi anak-anak gitu? Iya, kamar mandi anak-anak, betul. Ini kamar mandi anak-anak. Wah. Jadi gitu tetangga, saya sejujurnya belum home tour ya ke seluruh ruangannya. Jadi saya nggak tahu nih ada ini. Betul. Nah, kita lihat boleh Mas? Saya Mas. Nah, ini luas kamar mandi, ingat? Ini kalau tidak salah ini 2 kali 2,5 kalau tidak salah ya. 2 kali 2,5. Kalau nggak salah. Mantap. Ini cukup luas kamar mandinya dan dia secara akomodasi sama dengan kamar tidur utama. Betul. Jadi ada area shower, closet, dan juga area wastafel di pojok sebelah sini. Di sini juga tetap kering berkat skylight itu tadi ya. Jadi prinsipnya sama tuh tetangga, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemilik rumah. Mas, kita lanjut kemana nih? Ya, Mas, lanjut lagi Mas. Kita mau langsung lantai atau naik atas? Oke, boleh Mas. Wih, mantap. Dari luar 1 lantai tetangga. Iya. Ya, kalau untuk servis area kami ada di sini untuk istri saya buat cuci, istri saya cuci gitu, di sini. Area servisnya nih. Area servisnya di sini. Di bawah tangga. Biasanya dijadiin gudang ya? Iya, nah, ini belum ke depannya. Ke depannya saya rencana bukan gudang sih Mas. Pokoknya buat naruh apalah nanti. Area storage. Area storage-nya di situ, betul. Oke. Kita menuju lantai 2. Dan ini tangganya menurut saya, tebakan saya 60-70 cm lebarnya. Dan ini pakai beton, cuma di atasnya dikasih material papan semen nih. Papan semen, betul. Papan semen. Handle-nya kayu. Handle kayu. Tadi saya mau nanya di mana jemurnya kalau servisnya di situ, ternyata di sini. Ya, di sini betul. Ini kebuka Mas? Ini kebuka. Oh iya. Bener-bener. Ini kebuka. Jadi ini sebuah sekalian untuk akses ke toren Mas. Oh. Jadi
Ya kami misalnya kan mau langsung direct matahari, ya pas lagi jemur gitu ya, ya kami buka biasanya. Dibuka aja ya? Gitu. Mantap. Ini custom ya berarti? Custom. Oh iya, pakai besi hollow. Besi, betul. Besi hollow. Keren nih idenya nih. Jadi kapan mau ditutup, kapan mau dibuka, tapi tetap sirkulasi udaranya bisa masuk lewat kisi-kisi itu tetangga. Ini area jemurnya juga proper, mengingat jumlah anggota keluarga 4 ya. Jadi jemurannya, apalagi masih punya anak kecil itu biasanya jemurannya banyak. Betul banget. Makanya mayoritas susah jemur pasti baju anak. Iya, jadi kalau kalian baru mau bangun rumah atau sedang bangun rumah, perhatikan area servis atau area jemur gitu. Pastikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Jangan sampai kurang, tapi juga jangan sampai lebih, nanti wasting ya. Betul banget, Mas. Buang-buang area. Nah, ini kelihatan di sini nih, rumahnya baru dihuni. Ini ruangan apa nih ceritanya? Jadi ke depannya, saat ini kan kami memang lagi tidak pakai ART, Mas. Gitu ya. Tapi ke depannya, kalikan nanti ART sudah ada, kami nanti ini jadi service area-nya. Gitu, service area di sini, jadi dia habis angkat misalnya angkat jemuran, ketika langsung ke sini, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi gitu. Jadi rencananya nanti ke depannya insya Allah akan ada storage di sini dan tempat setrikasi semuanya di sini. Jadi di bawah itu sementara ya? Sebetulnya sementara. Karena sebenarnya di sini pun kami sudah siapkan mesin cuci nanti buat tempatnya di sana. Oh iya tuh. Bukan di itu tuh. Apa? Bukan di bawah itu ya tadi. Emang kami udah dari awal kami bikin 2 gitu. Jadi nanti ke depannya kali-kali malah harus dipindahin, ya nanti di sana di bawah ditutup. Gitu. Tapi emang kami udah sediain 2 di atas sama di bawah. Nah, ini void yang tembus ke lantai bawah tadi, tempat duduk-duduk di belakang rumah. Enak banget, Mas. Alhamdulillah, coba. Hampir nggak ada ruang gelap ya di sini ya? Iya. Jadi ya ada tapi sedikit lah. Iya, ini doang kan? Iya, ini doang. Makanya saya bilang hampir. Kalau ini nggak gini mungkin saya bilang semuanya. Di samping tadi saya lupa mention tuh, di samping tuh ada roster buat sirkulasi udara. Ya. Jadi bisa flow dari sana tuh. Iya, betul. Ke sini. Ada 2 ruangan apa aja nih? Kalau ini gudang, Mas, ini kamar ART. Itu sama satu lagi kamar mandi. Kamar mandi ART? Kamar mandi ART, betul. Oh, keren ya. Jadi kamar ART ini nih cukup luas nih, Mas. Kalau saya lihat dari luar. Silakan, Mas. Tapi agak berantakan nih. Nggak apa-apa, Mas. Wow. Mas. Keren, Mas. Kamar tidur ART-nya ini menurut saya tergolong luas ya. Iya, emang karena ya kalau terlalu kecil, sayanya nggak tega pasang. Keren nih tetangga online satu nih. Dia dapat penghawaan nih ke samping sama, jadi ruangannya benar-benar manusiawi lah. Manusiawi banget ini. Alhamdulillah. Di depannya ini gudang, nggak usah kita buka. Ini banyak dibuat. Ini kamar mandi. Kamar mandi, Mas. Kamar mandi. Tapi ya masih kering, nggak pernah dipakai sama sekali, Mas. Iya. Ini juga kamar mandi ART begini bentuknya. Cakep. Coba lihat tetangga, lihat masuk deh. Lebih dari cukup, hampir sama dan malah dengan kamar mandi yang di bawah itu. Cuma bedanya di sini WC-nya jongkok. Betul. Itu kan preferensi ya. Iya. Boleh kita nanya-nanya soal renov bangun rumah? Boleh, Mas. Ayo. Kita lanjut di bawah ya tetangga. Ya, tetangga, sekarang kita udah di akhir tayangan, tapi masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyain nih. Misalnya nih, Mas Adi, April. Ini rumah dulu beli dalam bentuk bangunan atau masih tanah? Ya, ini kalau awalnya sih masih udah rumah, Mas, bentuknya. Udah rumah, tapi memang kami mencari rumah yang yang bisa, kasarannya kalau ngomong ininya, tega lah kalau dirobohin gitu kasarannya. Jadi emang kami tuh emang dari awal pengen bangun rumah sesuai konsep yang kami mau lah gitu. Karena kalau renovasi takutnya nggak cocok apa gimana, nanti malah ke depannya bakal menjadi challenge buat kami berdua. Jadi kita kami cari sampai cocok, sampai ketemu emang yang sesuai budget juga. Dan alhamdulillah kami dapat yang akhirnya kami rubuhin rumahnya gitu. Jadi dari nol. Dari nol ya? Dari nol. Cuma nyisain dinding sekeliling doang. Oh, dinding kelilingnya aja ya? Luasannya juga mantap ya? Cocok ya. Bisa mengakomodir keperluan dan kebutuhan 4 orang anggota keluarga gitu. Mantap. Tadi di depan juga udah sempet cerita tuh. Tadi pakai arsitek, terus tukangnya harian. Iya. Boleh di-mention dulu tadi siapa arsiteknya, Mas?
Arsiteknya kami pakai jasa studio Kamsi ya. Studio Kamsi. Kebetulan arsiteknya juga di Bali. Ya, itu juga mungkin dari tetangga-tetangga online yang juga mungkin ada yang pernah online gitu ya ininya jasa arsiteknya, tapi kami pakai jasa arsitek dari Bali yang memang temannya dari April dulu, teman SMA ya. Ya, memang kenal SMA. ya. Memang kenal gitu. Akhirnya ya kami brainstorming segala macam via Zoom. Ya akhirnya, tapi alhamdulillah ternyata bisa jalan tuh gitu kan. Iya. Sempat ragu-ragu juga sih awalnya bisa nggak sih? Iya. Karena kan dia nggak akan ngecek ke sini ya, ya betul, gitu. Tapi akhirnya Misalnya karena salah satu challenge juga kan takutnya gitu ya, tukang yang ngerjain nggak bisa baca gambar misalnya. Tapi alhamdulillah bisa lah. Bisa ya? Bisa. Berapa lama tuh proses itu? Kami dari desain sampai eksekusi. Oh, kalau dari desain ya, kalau dari desain ya sekitar 10 bulan sih mas. 10 bulan. Ya. Lalu pertimbangannya nih, kalau boleh tahu apa pertimbangan pakai tukang harian? Kami kan juga akhirnya ngobrol sama orang tua gitu ya dulu. Ya, akhirnya kakak-kakak kami gitu ya. Pas banget juga kakak kami tuh misalnya atau keluarga kami terutama emang biasanya pakai tukang harian. Soal preferensi aja ya tetap. Betul. Jadi kalau misalnya memang dapat tukang yang amanah, ya nggak apa-apa gitu pakai tukang harian. Ya paling itu challenge sih mas, karena alhamdulillahnya tukangnya amanah gitu kan. Emang challenge-nya di situ sih kalau saya rasa. Tantangan apa lagi nih ketika ngebangun nih? Paling ya ada beberapa yang akhirnya kita harus berdamai dengan budget sih mas. Misalnya karena budgetnya akhirnya di jalan. Oh ternyata andainya kita punya seperti ini nggak bisa karena budgetnya lebih mahal. Ya akhirnya kita harus nurunin atau ganti konsep atau harus ganti model. Ya itu kayak gitu sih paling. Kira-kira mau diungkapkah budgetnya? Ya boleh, tapi ya budget kisaran lah ya kali ya. Boleh. Ya dengan luas bangunan segini 127, kira-kira tuh budgetnya itu di sekitar 4,3 juta per meter. 4,3 juta? 4,3 juta per meter. Oke, itu bangunan tahun? Maksudnya? Proses bangunnya tahun berapa itu? Tahun 2023. 2023? 2023 bulan Agustus. Oke, itu ya tetangga, jadi buat bayangan aja. 2023 bulan Agustus itu daerahnya di daerah Bekasi gitu ya. Range-nya kalau di pembangunan rumah ini masih segitu. Oh sama kalau mau cari rumah zaman sekarang lah ya, nggak daerah-daerah aja. Itu kita tuh harus bener-bener tahu daerahnya mas, kita survei daerahnya. Karena walaupun kelihatannya nggak banjir deh gitu kayaknya ini, kita tetap harus survei daerahnya karena beberapa daerah di sini kan itu ada yang banjir, ada yang enggak gitu. Ada struktur tanahnya, naik turun tanahnya itu kita harus benar-benar perhatiin banget. Makanya nggak sekedar kita sekali dua kali survei itu nggak bisa. Kita juga harus tanya-tanya sama tetangga gitu. Ini pernah banjir nggak, tahun berapa gitu deh. Makanya rumah kita juga tinggi kan, karena untuk mengantisipasi itu sih. Iya, dibuat sebetulnya agak tinggi karena itu sih mas. Iya. Jadi memang itu mencegah lebih baik kan? Iya, benar. Supaya lebih tenang ke depannya. Betul. Oke, makasih banyak nih Mas Adi. Terima kasih Mas Rizky. Mbak April, makasih banyak. Kalau kalian masih penasaran tetangga, main aja ke Saya House. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Mungkin harus yang lebih mahal lagi mungkin untuk closernya kali ya.